Halo teman pemilih di seluruh Indonesia, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Pati, The Podcast Demokrasi Bumi Pati. Dengan saya host Yulia Ambarwati yang akan menemani Anda pada episode podcast kali ini. Pemilu bukan sekedar mencoblos, tapi sebuah proses sakral yang menentukan arah bangsa kita untuk 5 tahun ke depan. Tapi kita semua tahu di balik gemerlap pesta demokrasi selalu ada potensi celah yang bisa disusupi oleh manipulasi, oleh intervensi, atau bahkan oleh kecurangan-kecurangan lainnya. Nah, disinilah peran kita, peran Anda, peran saya, dan peran setiap warga negara Indonesia untuk peduli. Kita bukan hanya pemilih, tapi kita juga seorang pengawas. Pengawasan pemilu sangatlah penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas proses demokrasi. Pengawasan ini memastikan pemilu berjalan jujur dan adil, mencegah kecurangan seperti money politik atau hoax, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Maka dari itu, kami tim podcast KPU Kabupaten Pati mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau sangat berkompeten dalam bidang kepemiluan. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Pati periode tahun 2023 sampai 2027. Mari kita berkenalan bersama. Assalamualaikum Pak Ketua, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Julia, selamat siang teman pemilih. Alhamdulillah kabar sehat Mbak Julia. Alhamdulillah kabarnya sehat dan luar biasa ya Pak ya. Luar Karena biasa. saya sering sekali ketemu sama Pak Ketua jalan pagi setiap hari gitu ya, olahraga untuk stamina-nya biar semakin kuat. Iya benar-benar nggih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya Pak Ketua di luar, sudah meluangkan waktunya sedikit untuk datang ke podcast KPU Kabupaten Pati. Sama-sama Mbak Luya. Dengan senang hati kami ketika teman-teman KPU kemudian membutuhkan atau meminta kami untuk kita bersinergi ya. Bareng dalam proses menegakkan demokrasi di bumi Pati Minatani ini, tentu dengan sangat senang hati kita sama-sama penyelenggara pemilu antara KPU dan Bawaslu akan selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan yang diminta hadir oleh teman-teman KPU. Begitu Mbak. Luar biasa sekali Pak, karena KPU Kabupaten Pati pasti ini tamu yang sangat spesial gitu, jadi istimewa sekali gitu Pak, Ketua Bawaslu Kabupaten Pati bisa datang ke sini. Nah gini Pak, sebelum kita masuk ke obrolan atau pembahasan nanti yang lebih dalam, alangkah baiknya ini teman-teman di rumah pasti pengen tahu ini siapa sih sesosok ketua, jadi mohon untuk diperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman pemilih dan Mbak Yulia. Sedikit memperkenalkan diri, saya Supriyanto, kebetulan dipercaya oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Pati untuk menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Pati periode 2023-2028. Sebelumnya, sebelum menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, saya juga sudah memang menjadi hobi yang kemudian menjadi darah saya merasanya ya. Jadi sebelum saya jadi ditunjuk sebagai Ketua Bawaslu itu, saya juga pernah di penyelenggara pemilu bagian teknis dalam hal ini di KPU. Jadi saya 10 tahun juga berkantor di luar biasa, sini. Berarti udah sangat lama sekali ya Pak. Alhamdulillah. Dan ini otomatis ya pengalamannya tidak perlu diragukan lagi gitu. Ya, kita terus belajar Mbak. Kalau sama-sama belajar artinya meskipun dalam proses-proses pemilu ya, khususnya di Kabupaten Pati ini, saya sudah mencoba untuk menancapkan sejarah kepemiluan itu dari pemilu 2014 yang lalu.
Tetapi tentu di setiap pemilu ke pemilu itu selalu ada hal baru, ada hal yang harus kita pelajari. Dalam sisi 10 tahun mungkin dalam konteks saya belajar bareng dengan teman-teman yang ada di KPU, di sekretariat KPU Kabupaten Pati. Mungkin juga sedikit berbeda dengan sejak saya berpindah ke sesama penyelenggara pemilu, tetapi di bagian pengawasan, misalnya di 2003 sampai dengan nanti 2028. Dalam konteks ini kita harus sama-sama belajar karena tentu ada hal-hal baru yang kemudian perlu kita pelajari. Dan saya orangnya suka untuk diajak berdiskusi, suka diajak belajar bareng, khususnya dalam dunia kepemiluan. Begitu Mbak Julia. Ya Pak, berarti gini Pak, itu juga terbukti sih Pak. Soalnya saya juga merasakan dulu kan Pak Ketua Niki kan ada di KPU Kabupaten Pati. Nah, saya kan awal di sini tahun 2020. Nah, itu kan masih ketemu sama Pak Ketua nggih. Nah, itu saya melihat Pak Ketua ini adalah salah satu orang yang membuat saya tuh belajar gitu Pak. Kok bisa kok membuat saya belajar karena kan saya itu terjun di KPU itu baru. Jadi otomatis saya masih seperti botol kosong, tidak tahu ilmunya. Terus lah kok diketemukan sama Pak Ketua. Nah, yang beliau ini orangnya suka belajar gitu. Saya melihat Pak Ketua seperti itu. Nah, untuk bisa diceritakan sedikit Pak, peran dan tugas Bawaslu sebagai penyelenggara baik waktu pemilu maupun di pemilihan. Iya. Tadi sebenarnya sudah diulas di dalam prolog yang kemudian disampaikan oleh Mbak Julia tadi ya, bahwa tugas intinya Bawaslu adalah memastikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, khususnya kalau menyangkut Bawaslu Kabupaten Pati tentu khususnya di wilayah Kabupaten Pati ini secara integritas bisa dipertanggungjawabkan dan kemudian tidak ada kecurangan-kecurangan yang terjadi, baik itu money politik dan lain sebagainya. Dan proses berjalannya demokrasi di Kabupaten Pati, baik itu pemilu maupun pemilihan, dapat berjalan secara demokratis, jujur, dan adil. Kan kira-kira tugasnya itu sama hampir mirip dengan KPU ya, yang sama-sama harus memastikan itu. Tapi kalau KPU lebih pada tugas melayani pemilih maupun melayani peserta pemilu. Tapi dalam konteks pengawasan kami memastikan bahwa semua unsur yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu itu, baik itu penyelenggara pemilu sendiri atau teman-teman KPU dalam hal ini, kemudian pemilihnya, peserta pemilunya, peserta pemilihannya, ini sama-sama mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Ya. Artinya jauh dari tadi proses-proses kecurangan yang kemungkinan bisa terjadi. Hal itu bisa dilakukan dengan pencegahan-pencegahan, ya, dengan komunikasi-komunikasi yang kemudian bisa dilakukan, menyadarkan teman-teman. Ya, dalam proses fungsi itu kami dibekali proses pengawasan itu sendiri, kemudian dibekali fungsi pencegahan, serta kemudian dibekali fungsi penindakan. Nah, dalam konteks tiga itulah yang kemudian tujuan besarnya sama dengan teman-teman KPU, yakni mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang kemudian demokratis serta sesuai dengan prinsip-prinsip jujur dan adil tadi. Kira-kira begitu Mbak Julia, singkat. Nah, ini ada suatu pertanyaan nih Pak dari teman-teman pemilih di rumah. Kegiatannya Bawaslu itu kalau tidak ada tahapan itu ngapain aja sih Pak? Karena kan memang KPU dan Bawaslu itu identik dengan pemilu ya. Jadi mereka itu menanyakan apa sih kerjaannya Bawaslu itu loh, kalau nggak ada tahapan gitu. Kita juga perlu
menyampaikan kepada teman-teman pemilih ya yang ada di rumah Mbak Yulia. Apa tugas KPU dan Bawaslu pasca non tahapan pemilu atau pemilihan yang diatur di peraturan perundang-undangan. Nah, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya tentang pemilu. Ya. Ini kan mengatur salah satu tugas dari penyelenggara pemilu, baik itu di KPU maupun di Bawaslu, adalah melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ya, secara teknis teman-teman KPU lah yang kemudian melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu. Tetapi dalam fungsi pengawasannya, Bawaslu juga disertai kewenangan di sana dalam konteks di Undang-Undang Pemilu itu dalam proses pengawasannya, memastikan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh teman-teman KPU itu sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Nah, ini yang kemudian kita kerjakan bareng-bareng bersama teman-teman KPU, Mbak. Jadi apa tugasnya Bawaslu? Ya, tentu tadi sudah kita sampaikan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu kita punya salah satu kewenangan. Di samping pasca pemilu, pasca pemilihan, tentu kita harus melakukan evaluasi-evaluasi dari proses-proses yang sudah berjalan kemarin, penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kemarin, kita kan harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, ya, secara komprehensif. Lalu kemudian kita akan berikan masukan-masukan bagaimana sebaiknya penyelenggaraan pemilu di periode yang akan datang. Ya. Tentu dengan momentum-momentum dan hal-hal yang mungkin secara step by step akan dilakukan. Contoh misalnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilu kemudian dipisah antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Nah, tentu dalam ini kita sebelum regulasi itu ditetapkan, ya kan? Sebelum pembuat undang-undang itu mengesahkan regulasi, maka tentu di jajaran penyelenggara pemilu, baik di teman-teman di KPU, teman-teman di Bawaslu, atau mungkin dalam konteks akademik ya, para perguruan tinggi, ini kan gerak untuk memberikan masukan-masukan. Nah, masukan itu dari mana? Tentu dari evaluasi-evaluasi yang dilakukan. Ya, secara menyeluruh kita harus melihat potret penyelenggaraan pemilu kita dulu seperti apa, dalam penyelenggaraan pemilihan kita yang lalu-lalu seperti apa. Nah, ini kemudian alangkah baiknya nanti ke depannya seperti apa. Nah, ini kan tentu harus kita pikirkan bersama, dan ruang itu kemudian terbuka bagi kita, khususnya di jajaran penyelenggara pemilu, dalam hal ini tentu teman-teman KPU dan Bawaslu, dalam konteks mengisi ruang mau ngapain kalau sudah pemilu dan pemilihan. Nah, kira-kira gambarannya begitu. Jadi jangan analogkan kalau sudah pemilu ya sudah selesai tugas kita. Tidak seperti itu, Mbak. Soalnya kan kebanyakan dari teman-teman pemilih di rumah kan pengen tahu gitu loh, apa sih kerjaannya KPU ini sama Bawaslu kok kayak apa, nggak ada kerjaan apa gimana? Karena nggak tahapan, karena memang identiknya KPU sama Bawaslu kan identiknya dengan pemilu dan pemilihan. Iya, betul. Pemilu udah selesai, kerjanya ngapain gitu. Nah, setidaknya dengan sedikit ulasan yang tadi kita sampaikan, mudah-mudahan teman pemilih yang ada di rumah jadi ngerti, oh ternyata tugas-tugas yang dilakukan oleh teman-teman KPU, teman-teman Bawaslu itu tidak berhenti hanya pada proses pemilu dan pemilihan. Bahkan tadi saya katakan bahwa proses pemilu pemilihan ini selesai. Di Undang-Undang 7 masih ada kewajiban kita bersama antara KPU dan Bawaslu, yakni melakukan proses pemutakhiran data pemilih. Di samping itu ada tugas-tugas penguatan kelembagaan, ada kemudian evaluasi dan lain sebagainya untuk memberikan masukan dan terkait dengan regulasi-regulasi yang akan disusun dalam proses pemilu yang akan datang. Kira-kira kan, jadi tidak akan berhenti, tidak akan selesai tugas yang akan datang. Hanya periodisasi sajalah yang kemudian membatasi kita untuk mengabdi, memberikan ruang pengabdian di
pemilu. Kira-kira begitu Mbak. Kayaknya Pak Ketua ini lupa satu juga ini kegiatan yang sedang kita kerjakan. Coktas, Pak. Iya. Coktas. Bisa diutarakan Pak kalau dari tadi Coktas kan, Bawaslu? Betul. Tadi saya sampaikan bahwa Coktas ini kan pencocokan terbatas. Kan? Tadi yang dicocokkan terbatas itu apa ya? Tadi dalam konteks pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tadi. Nah, teman-teman tadi sudah saya sebutkan, teman-teman KPU dalam hal teknisnya menentukan sampelnya siapa, menentukan yang dicoktas siapa. Nah, disitulah kemudian hadirnya teman-teman Bawaslu. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Didampingi gitu ya. Kita kan kemudian saling bersinergi, saling membutuhkan karena memang kewajiban kita di undang-undang pemilu itu tidak hanya KPU yang mengerjakan pemutakhiran data pemilih, tapi dalam konteks pengawasannya ada keterlibatan Bawaslu di sana. Nah, dalam konteks Coktas itu kita kemarin ya turun bareng-bareng, barusan kita lakukan di triwulan keempat ini ya, untuk dari rumah ke rumah ya. Dari rumah ke rumah yang kita kerjakan bareng bersama teman-teman. Nah, Coktas itu kan bagian yang tadi saya sebut, Mbak, ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tadi yang kemudian sedang kita kerjakan. Jadi kita tidak berhenti setelah pemilu. Ada triwulan ketiga kemarin kita juga jadi kurun waktu pasca pemilu dan pemilihan. Kemarin sudah kita 2 kali terhitung kita turun ke lapangan untuk melakukan Coktas itu. Yang Coktas di triwulan ketiga kan kita turun juga. Bersama-sama teman-teman KPU. Tapi objeknya lain, subjeknya berbeda. Waktu itu kita mencoba mengambil sampel, teman-teman KPU mengambil sampel yang terhadap pemilih yang usianya di atas 100 tahun yang periode pertama. Nah, kemarin kita kemudian melakukan Coktas untuk pemilih-pemilih yang kemudian datanya invalid, ya, tidak ditemukan di dalam siapnya teman-teman di Sdukcapil, tidak ditemukan di dalam data pemilih kita yang lalu. Gitu. Nah, ini kita turunkan untuk memastikan itu. Nah, di dalam konteks itu kemudian KPU secara teknis, ya teman-teman secara teknis melakukan pekerjaan itu di dalam pengawasannya teman-teman Bawaslu. Nah, inilah yang disebut kerja-kerja bareng non tahapan yang tadi saya masukkan dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Mbak Yulia. Ya, jadi teman pemilih dipastikan bahwa Bawaslu dan KPU selama masa non tahapan itu juga ada kegiatan-kegiatan lain. Jadi benar. Tidak hanya waktu pemilu dan pemilihan saja, tapi sebelumnya itu kita juga menyiapkan bagaimana nantinya agar pemilu itu berjalan dengan baik, gitu. Benar. Ya Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, ini karena Pak Ketua kan sudah sangat berkompeten ya, terutama soal kepemiluan, karena dilihat dari backgroundnya, sebelum menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, Pak Ketua pernah menjabat menjadi anggota KPU Kabupaten Pati. Bahkan pernah menjabat ketua merangkap anggota nggih Pak waktu itu. Sebentar di sini. Ya, sebentar. Nah, apakah ada perasaan gitu Pak, rasa bosan atau rasa jenuh karena kan sudah lama banget gitu bergelut dengan dunia kepemiluan? Bosan itu tentu ada ya. Kadang kala kita sebagai manusia itu pasti akan merasakan itu. Tapi bagaimana kita nanti mengemas itu supaya kejenuhan atau bosanan itu tidak jadi hambatan. Hampir di sepanjang karir saya, ya, ini diwarnai dengan kepemiluan, atau boleh dikatakan hampir separuh usia saya itu saya geluti di kepemiluan. Jadi jauh sebelum saya menjadi anggota yang tadi disebutkan Mbak Yulia, di anggota KPU Kabupaten Pati sejak 2013 itu, dan sempat menjadi ketua KPU Kabupaten Pati di penghujung karir saya di KPU Kabupaten Pati. Itu saya sudah mendedikasikan diri saya, kinerja saya terhadap kepemiluan juga. Dalam waktu itu saya dipercaya di jajaran sekretariat Bawaslu, sekretariat
KPU Provinsi Jawa Tengah. Berarti sebelum menjabat menjadi anggota Betul, KPU Mbak. di Sekretariat Provinsi Jawa Tengah. Iya, betul. Jadi saya di sana itu sejak 2003 sampai dengan 2013 hingga dilantiknya menjadi anggota KPU. Meski dalam waktu itu dalam konteks atau peran yang berbeda. Ya, kalau di KPU Provinsi Jawa Tengah kita sebagai pelaksana, Mbak Julia pernah merasakan di sekretariat. Betul. Artinya teman-teman sekretariat itu apa? Yang memberikan supporting system kepada pengambil kebijakan ya, di KPU Provinsi Jawa Tengah. Waktu itu kita jalani. Tapi itu kan sama halnya konteks itu kemudian kita juga mengabdikan diri dalam dunia kepemiluan. Nah, begitu panjang memang karir, kalau dibicarakan karir kepemiluan saya atau kiprah saya di dalam dunia kepemiluan ini. Nah, kemudian kalau ditanya tadi bosan apa tidak, tentu sebagai manusia, ya manusia biasa, kita pasti akan ada titik-titik tertentu yang kita itu pasti di satu titik itu pasti akan merasa bosan, jenuh. Tapi kita tidak boleh berlarut dalam situasi itu. Di saat perasaan itu muncul, di saat rasa bosan itu hadir, kemudian ya kita harus kemudian punya trik, punya kiat kemudian supaya bagaimana agar kebosanan, agar kemudian titik jenuh tadi itu tidak kemudian menjadi satu sisi yang negatif bagi kita, tapi justru kita memompa diri, memotivasi diri untuk lebih baik. Nah, kiatnya salah satunya dengan terus belajar tadi, Mbak. Karena tadi begitu panjangnya pengalaman yang kita jalani di dunia kepemiluan itu belum tentu sama dengan pemilu yang akan kita lakukan di depan. Akan ada hal-hal baru. Ya, dalam sejarah saya bisa bercerita nih, di 2003, pemilu 2004 maksudnya, itu dulu seperti apa. 2009 ada hal yang baru lagi yang tidak dilakukan di 2004 misalnya. Kemudian di 2014 juga demikian, terus berkembang. Regulasi ini terus berkembang, dan hal-hal yang baru di dalam kepemiluan itu selalu ada, Pak. Nah, ini yang kemudian menurut saya ini menjadi tantangan tersendiri yang kemudian bisa memberi kiat tadi, mengatasi kebosanan, kejenuhan dan lain sebagainya tadi. Ketika kita mau belajar, oh kalau dulu seperti ini, sekarang seperti ini ya, kita harus menyesuaikan. Oh harus begini, harus begitu ya. Nah, menurut saya kiatnya begitu. Jadi hal yang munafik kalau saya mengatakan tidak bosan. Tapi saya katakan, iya, saya pasti sampaikan satu titik sebagai manusia biasa. Kita begitu panjangnya, kalau dihitung kan berarti sejak di sekretariat itu sudah hampir berarti 20 tahun. Kalau plus lagi ini nanti Bawaslu selesai berarti tambah 5 tahun lagi. Berarti 25 tahun dong. Dedikasi yang saya dedikasikan di dunia kepemiluan ini. Nah, jadi kalau dibilang nggak bosan, Pak, ya tentu pada satu titik-titik tertentu kita pasti akan merasa bosan. Tapi di satu titik tertentu pasti kita akan merasa jenuh. Tapi bagaimana kita bisa mengatasi itu dengan berbagai kiat tadi yang saya katakan. Marilah terus belajar. Termasuk ini. Ini kan ada hal yang baru. Pemilu 2024, pemilihan 2024 yang barusan kita lakukan tidak akan mungkin sama dengan pemilu dan pemilihan di 2029 yang akan datang nanti. Contohnya apa? Contohnya putusan Mahkamah Konstitusi yang barusan, yang mengamanatkan kemudian pemilu lokal dan pemilu nasional. Ini kan hal baru yang sangat menarik untuk kita kupas lagi, kita jalani lagi. Saya punya pengalaman dulu pernah jadi tapi nggak ada dong. Kemudian pengalaman saya pemilu nasional, pemilu lokal belum ada. Baru itu kan. Nah, semacam itulah yang kemudian penting untuk kita terus belajar untuk mengatasi kiat kebosanan dan kejenuhan tadi. Kira-kira begitu, Mbak Julia.